Malam itu, langit di atas desa Karangjati bergelayut dengan bintang yang redup. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang bergesekan satu sama lain. Dari kejauhan, suara kentongan bertalu-talu memberi tanda kepada warga bahwa pesta desa akan segera dimulai. Bagi orang-orang Karangjati, pesta ronggeng bukan sekadar hiburan. Ia adalah bagian dari warisan leluhur, ritual yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara manusia dengan dunia gaib. Di balik denting gamelan dan tawa riang penonton, terselip keyakinan kuno. Ronggeng adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia halus. Dan di desa itu, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh decak kagum, Sulastri. Sulastri bukan gadis biasa. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun gerakan tangannya saat menari mampu membuat semua mata terpaku. Senyum tipisnya seakan menyimpan rahasia, tatapan matanya bening sekaligus memikat, membuat setiap laki-laki yang menontonnya terhanyut. Sejak kecil Sulastri memang banyak belajar dari seorang penari ronggeng tua bernama Nyi Rantini. Ibunya masih hidup, meski sakit-sakitan, sehingga tak mampu membimbingnya dengan baik. Karena itu, Nyi Rantini kerap merawat dan mengajari Lastri, bahkan tak jarang gadis itu menginap di rumah gurunya ketika berlatih. Namun pada dasarnya, Sulastri tetap tinggal di rumah bersama ibunya, merawat perempuan renta itu dengan penuh kasih. Dari Nyi Rantinilah ia mempelajari setiap gerakan, setiap arti di balik tarian. Bagi perempuan tua itu, ronggeng bukan hanya hiburan melainkan persembahan. Setiap langkahmu Lastri jangan pernah kau anggap biasa, itu doa, itu jampi, itu panggilan roh leluhur, begitu selalu pesannya. Warga desa percaya setiap penari ronggeng yang terpilih sebenarnya telah dilihat oleh makhluk gaib penjaga desa. Tidak sembarang gadis bisa menjadi penari, hanya mereka yang dianggap berani, ikhlas dan memiliki aura kuat yang akan dipilih. Sulastri tahu hal itu. Ia sering merasa ada sesuatu yang menemaninya saat ia menari. Kadang, ia mendengar suara gamelan padahal tidak ada yang menabuh. Kadang, ia mencium bau kemenyan padahal tidak ada yang membakar. Namun ia tetap menari, karena ia mencintai panggungnya. Setiap pesta ronggeng di Karangjati, warga dari desa-desa tetangga berdatangan. Mereka ingin menyaksikan kecantikan Sulastri, yang katanya mampu menghipnotis laki-laki. Anak muda rela berjalan berkilometer hanya untuk menatap wajahnya sebentar. Namun di balik kekaguman itu, ada pula rasa iri. Sebagian perempuan desa berbisik-bisik, menyebut Sulastri terlalu menonjol, terlalu cantik. Ada pula yang menganggap kecantikannya hanyalah hasil bantuan makhluk halus. Ia bukan gadis biasa, matanya terlalu tajam. Jangan-jangan ia sudah jadi milik penunggu desa, bisik seorang ibu di pasar. Rumor itu menyebar, namun tidak ada yang berani menentangnya, sebab kenyataannya setiap kali Sulastri menari semua orang terdiam. Bahkan para sesepuh desa pun hanya bisa mengangguk-angguk, seolah mengakui bahwa gadis itu memang istimewa. Di antara penonton yang selalu hadir, ada satu sosok yang paling menonjol, Juragan Wiryo. Ia adalah orang kaya di Karangjati, pemilik sawah luas, ternak, dan beberapa rumah sewaan. Di balik kekayaannya, nama Juragan Wiryo sering disebut dengan nada ketakutan. Konon, ia tidak segan menindas rakyat kecil, meminjamkan uang dengan bunga mencekik, bahkan kabar gelap beredar bahwa sebagian hartanya berasal dari pesugihan. Juragan Wiryo sering duduk di barisan depan saat Sulastri menari. Matanya tidak pernah lepas dari tubuh gadis itu. Ada kilatan aneh di sorot matanya, bukan sekadar kagum, melainkan nafsu yang berapi-api. Orang-orang desa tahu tatapan itu. Mereka juga tahu betapa berbahayanya jika Juragan Wiryo menginginkan sesuatu atau seseorang. Tidak ada yang berani memperingatkan Sulastri, karena semua takut dengan kuasa Juragan. Suatu malam, setelah selesai latihan menari di rumah Nyi Rantini, Sulastri berjalan pulang sendirian. Bulan purnama menggantung penuh di langit. Cahayanya memantulkan siluet tubuhnya di jalan setapak. Tiba-tiba, ia mendengar suara gamelan samar dari arah sawah. Deg-degan, ia berhenti melangkah. Suara itu nyata, kendang, gong, saron, semuanya terdengar, jelas akan ada pesta di kejauhan.
Tapi saat ia menoleh hanya ada sawah kosong, digoyang angin malam. "Lastri." Suara berat, dalam, terdengar memanggil. Sulastri menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Bulunya merinding, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia mempercepat langkah sambil berusaha mengabaikan bisikan itu. Namun dalam hati kecilnya ia tahu ada sesuatu yang mengikutinya. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu kepada Nyi Rantini. Perempuan tua itu hanya terdiam lama, lalu menghela napas. "Lastri, kau sudah dipilih. Penari ronggeng tidak hanya menari untuk manusia, tapi juga untuk mereka yang tidak kasat mata. Jangan takut, tapi jangan pernah menantang." "Dipilih?" Sulastri mengernyit. "Ya," jawab Nyi Rantini pelan. "Sejak awal aku melihatmu, aku tahu kau berbeda. Kau akan membawa beban yang tidak ringan. Kau akan jadi penghubung. Tapi ingat, jangan pernah tergoda oleh manusia yang ingin merusak kehormatanmu. Itu yang akan menghancurkanmu." Sulastri hanya terdiam. Kata-kata itu seperti firasat buruk. Namun ia mencoba menepisnya, berharap semua hanyalah kekhawatiran berlebihan dari seorang guru tua. Hari-hari berikutnya Sulastri tetap menari. Setiap gerakan tangannya memikat, setiap senyumannya menggetarkan hati. Tapi di balik panggung, ia sering merasa ada tatapan yang mengikuti. Tatapan yang membuatnya gelisah, penuh nafsu dan kuasa. Tatapan itu datang dari Juragan Wiryo. Dan sejak malam pesta besar berikutnya diumumkan, Sulastri tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Panggung ronggeng yang dulu ia cintai, pelan-pelan akan menjadi pintu menuju tragedi kelam yang tak bisa ia hindari. Beberapa hari setelah pesta ronggeng itu, kabar beredar bahwa Juragan Wiryo sering terlihat mondar-mandir di dekat rumah Sulastri. Awalnya hanya kebetulan. Kuda miliknya lewat di jalan kecil yang sama, atau gerobak kayunya berhenti di depan rumah tetangga. Namun, terlalu sering untuk disebut kebetulan. Juragan itu sedang mengincar Lastri, bisik seorang ibu di sumur desa. Siapa yang berani menolak, dia punya segalanya. Bisik-bisik itu cepat menyebar, menjadi gosip baru di Karangjati. Pagi itu saat Sulastri membantu ibunya menjemur pakaian di halaman, seorang pembantu juragan datang membawa bingkisan. Di dalamnya ada kain sutra merah marun, selendang halus dengan motif bunga emas dan sekotak perhiasan yang berkilau di bawah sinar matahari. "Mbak Lastri, ini ada pesan dari Juragan Wiryo," kata si pembantu, tersenyum kecil sambil menunduk. Katanya cocok untuk penari seindah Mbak Lastri. Sulastri tercekat. Ia menatap ibunya yang wajahnya pucat dan lemah karena sakit. Perempuan tua itu hanya menghela napas berat, lalu berbisik, "Lastri, hati-hati, jangan sembarangan menerima." Dengan sopan Sulastri menyerahkan kembali bingkisan itu. "Sampaikan terima kasihku kepada juragan, tapi aku tidak bisa menerima. Aku hanya gadis desa biasa, tidak pantas memakai barang semahal itu." Pembantu itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, meski jelas terlihat canggung. Ia membawa kembali bingkisan itu, meninggalkan Sulastri dengan perasaan resah. Sejak saat itu, Juragan Wiryo tidak lagi mengutus pembantunya. Ia sendiri yang datang. Sore hari, ketika Sulastri baru pulang dari rumah Nyi Rantini, ia mendapati juragan sudah berdiri di depan pagar bambu rumahnya. Bajunya necis, kain batik sutra melilit tubuh gemuknya, dan di jari tangannya berkilau cincin emas. Aroma minyak wangi menyengat bercampur dengan bau keringat tubuhnya. Senyumnya lebar tapi tatapannya menusuk membuat bulu kuduk Sulastri meremang. "Lastri," suara juragan berat dan penuh wibawa. "Aku hanya ingin berbicara sebentar." Sulastri menunduk sopan. "Maaf juragan, saya harus menemani ibu di dalam. Beliau sedang kurang sehat." Juragan melangkah lebih dekat, napasnya terasa hangat di wajah Sulastri. Suaranya ditekan seakan penuh pengertian. "Aku tahu keadaan ibumu. Kau tidak perlu khawatir, Lastri. Kalau kau mau, aku bisa membiayai semua pengobatannya. Obat dari kota, tabib terkenal, apa saja. Kau hanya perlu menerima bantuanku. Dan tentu saja menerima kasih sayangku." Sulastri tercekat. Kata-kata itu jelas. Tawaran itu bukan sekadar kebaikan hati. Ada harga yang harus dibayar. Ia menghela napas.
mencoba tetap tenang. Juragan, saya berterima kasih atas perhatian Juragan kepada saya. Tapi saya sudah cukup dengan apa yang saya punya. Saya ingin hidup sederhana seperti orang lain di desa ini. Mata Juragan menyipit. Sejenak, senyumnya pudar, berganti tatapan dingin penuh gengsi yang terluka. Kau menolak pemberianku? Tanyanya pelan, nadanya menusuk. Sulastri menunduk lebih dalam. Bukan begitu, Juragan. Hanya saja saya tidak ingin ada salah paham. Juragan Wiryo terdiam cukup lama, lalu tertawa kecil. Tawanya berat namun dingin. Baiklah, aku mengerti. Kau gadis yang keras kepala. Tapi ingat, Lastri, tidak ada yang bisa menolak Juragan Wiryo selamanya. Ia berbalik meninggalkan halaman rumah dengan langkah berat. Debu jalanan berhamburan di sepatunya, meninggalkan suasana mencekam yang membuat dada Sulastri terasa sesak. Malam itu, Sulastri duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Lampu teplok kecil menyinari wajah ibunya yang pucat. Lastri, kau harus hati-hati, bisik ibunya lirih. Juragan Wiryo bukan orang sembarangan. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya. Sulastri menggenggam tangan ibunya erat. Ibu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia merusak. Hidupku, aku hanya ingin menari, itu saja. Namun jauh di lubuk hati, ia merasakan ketakutan. Ia tahu benar reputasi Juragan. Banyak keluarga desa pernah hancur karena hutang padanya. Beberapa gadis pernah tiba-tiba menghilang setelah disebut-sebut dekat dengannya. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Menjelang tidur, telinga Sulastri sempat menangkap suara kendang samar dari kejauhan, meski malam begitu sepi. Ia mencoba mengabaikan, lalu terlelap dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah panggung ronggeng. Gamelan berbunyi keras lebih cepat dari biasanya, seperti dipukul dengan amarah. Lampu-lampu minyak berayun-ayun, cahayanya menari liar di dinding. Suara sayap kelelawar berdesing di atas kepalanya. Ia menari, tapi bukan dirinya yang mengendalikan gerakan. Kakinya bergerak sendiri, tangannya berayun tanpa ia bisa menghentikan. Di hadapan panggung, tidak ada penonton manusia, melainkan bayangan hitam tanpa wajah. Mereka berdesakan, menatapnya dengan mata merah menyala. Di tengah kerumunan itu, ada sosok Juragan Wiryo. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Ia tertawa lirih, lalu mengulurkan tangan ke arah Sulastri. Lastri, kau milikku. Sulastri terbangun dengan teriakan tertahan, keringat dingin membasahi pelipisnya, nafasnya tersengal, dan dari kejauhan, ia masih mendengar samar-samar suara gamelan padahal malam sunyi senyap. Beberapa malam berikutnya suara gamelan itu kembali terdengar. Kadang datang dari arah sawah, kadang dari balik pepohonan bambu. Tidak ada pesta, tidak ada latihan. Tapi denting kendang, gong, dan saron terdengar jelas. Suatu malam Sulastri memberanikan diri keluar rumah. Bulan separuh menggantung di langit. Ia berdiri di halaman, menggenggam selendang tipisnya. Tok, 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 bunyi kendang terdengar dari arah barat. Ia melangkah perlahan ke jalan kecil. Namun ketika sampai di tikungan, suara itu mendadak hilang, diganti suara jangkrik yang nyaring. Dari balik rumpun bambu, ia mendengar bisikan. Lastri, ikutlah. Tubuhnya gemetar. Ia berlari kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di samping ibunya yang sudah tertidur. Tapi matanya tak bisa terpejam sampai fajar menyingsing. Sementara itu, Juragan Wiryo makin tersinggung dengan penolakan Sulastri. Di hadapan anak buahnya, ia menggerutu, wajahnya merah padam. Perempuan, itu berani menolak aku? Dia pikir siapa dirinya? Penari ronggeng miskin, anak seorang perempuan sakit-sakitan. Aku akan tunjukkan, tidak ada yang bisa menolak Juragan Wiryo. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Tidak lagi lewat rayuan halus, tidak lagi lewat hadiah. Kali ini, ia berniat memiliki Sulastri dengan cara apapun. Nyi Rantini, yang peka terhadap tanda-tanda gaib, mulai khawatir. Suatu sore ia memandang wajah Sulastri dengan serius. Lastri, kau harus berhati-hati.
Ada bayangan hitam yang mengikutimu. Aku bisa merasakannya. Kalau kau tidak kuat, kau bisa hancur. Ingat pesanku, jangan pernah tergoda oleh manusia yang ingin merusak kehormatanmu. Itu bisa jadi awal malapetaka. Sulastri hanya menunduk, hatinya kian berat. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dengan ancaman Juragan Wiryo, dan dunia gaib dengan tanda-tanda aneh yang makin sering menghantuinya. Dan di kejauhan suara gamelan samar kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seakan hanya ia yang bisa mendengarnya. Malam semakin larut. Sulastri duduk di ambang pintu, menatap langit yang gelap. Angin malam berhembus, membawa bau kemenyan yang samar. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Beberapa hari kemudian desa Karangjati kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Malam itu adalah malam yang paling ditunggu setiap tahunnya. Pesta ronggeng terbesar untuk memperingati panen raya. Dari pagi hari, warga sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Para lelaki memasang janur kuning di sepanjang jalan desa, sementara perempuan menata sesaji berupa tumpeng, buah dan kembang setaman. Bau kemenyan dan dupa menyeruak, bercampur dengan aroma singkong goreng yang dijual di warung-warung kecil. Bagi Karangjati, pesta ronggeng bukan sekadar hiburan. Ia adalah upacara suci. Konon, apabila pesta gagal digelar atau tidak berjalan sebagaimana, mestinya malapetaka bisa menimpa desa, hama merusak sawah, ternak mati mendadak atau penyakit merebak tanpa sebab. Maka malam itu semua orang hadir. Tidak ada rumah yang gelap, semua jalan mengalir menuju alun-alun desa. Dan di tengah keramaian itu, nama Sulastri kembali dielu-elukan. Lastri akan menari malam ini, bisik seorang pemuda pada kawannya dengan penuh semangat. Aku rela berjalan jauh hanya untuk melihat senyumnya sekali saja, jawab kawannya sambil tertawa. Namun tidak semua senyum malam itu tulus. Di antara kerumunan ada tatapan yang lebih gelap, tatapan Juragan Wiryo. Duduk di kursi kehormatan paling depan, ia tampak gagah dengan pakaian batik sutra dan belangkon hitam, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Sulastri yang sedang bersiap di belakang panggung. Tatapan itu bukan lagi sekadar kagum, melainkan klaim atas sesuatu yang sudah dianggapnya milik pribadi. Ketika gamelan mulai ditabuh, suasana hening seketika. Gong berbunyi berat, disusul saron yang berdenting lirih, lalu kendang mengiringi dengan ritme yang menggetarkan dada. Penonton terdiam, menahan napas. Semua mata menunggu satu sosok keluar dari balik tirai bambu. Dan ketika Sulastri muncul, kerumunan serentak bergemuruh. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang disulam benang emas, dipadu dengan kain jarik bermotif parang rusak. Selendang merah marun terulur dari bahunya, berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati segar yang baunya semerbak. Senyumnya tipis namun cukup untuk membuat jantung para pemuda berdentum. Tatapan matanya jernih tapi dalam, seakan menembus siapapun yang berani menatapnya saat kakinya melangkah ke tengah panggung. Denting gamelan seolah tunduk padanya. Ia mengangkat tangan, tubuhnya berputar perlahan dan dalam sekejap, panggung itu hanya miliknya seorang. Semua mata terikat pada setiap gerakan. Lelaki muda terpesona, perempuan tua pun mengangguk pelan, seakan mengakui keanggunan yang tidak bisa ditandingi. Bahkan anak kecil yang biasanya ribut ikut terdiam, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Namun di kursi kehormatan, Juragan Wiryo hanya menyeringai. Setiap lenggokan pinggang Sulastri membuat api di dadanya semakin menyala. Ia meneguk tuaknya, matanya tak berkedip, seakan ingin menelan habis tubuh gadis itu dari kejauhan. Di tengah gemuruh gamelan dan tepuk tangan, Sulastri merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya tetap anggun, senyumnya tetap terjaga, tapi hatinya bergetar hebat. Di balik kerumunan, di bawah pohon beringin besar di ujung alun-alun, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat tak jelas namun matanya menatap lurus padanya. Mata itu dingin, kosong dan penuh peringatan. Sulastri hampir kehilangan kendali, tubuhnya bergetar. Namun gamelan tidak berhenti, dan penonton menunggu. Ia terpaksa melanjutkan tarian meski perasaan takut mencekik. Setiap kali ia berputar, sosok itu tetap berdiri di sana.
tidak bergerak sedikit pun, seakan hanya bisa dilihat olehnya. Siapa dia? Batinnya gemetar. Apakah roh leluhur atau pertanda buruk? Dan seakan menjawab pikirannya, hembusan angin dingin berdesir, membuat bunga melati di sanggulnya berguguran satu persatu ke tanah. Dari sisi panggung, Nyi Rantini, gurunya, ikut memperhatikan dengan tatapan tegang. Perempuan tua itu menutup mulut dengan selendangnya, wajahnya pucat pasi. Ia tahu ada yang tidak beres malam itu. Begitu Sulastri mendekat ke sisi panggung untuk mengambil selendang cadangan, Nyi Rantini berbisik keras-keras, cukup untuk didengar oleh murid kesayangannya. Lastri, jangan menari terlalu lama, roh leluhur bisa marah. Sulastri menoleh cepat, matanya membesar. Tapi gamelan sudah kembali mengalun keras, penonton bersorak dan ia dipaksa melanjutkan tarian. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap lenggokan terasa lebih berat, setiap langkah seakan diseret oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia berusaha tersenyum, tapi hatinya dicekam rasa takut. Di barisan depan, Juragan Wiryo hanya tersenyum puas, tanpa menyadari bahwa malam itu, panggung ronggeng telah dipenuhi bukan hanya manusia, melainkan juga arwah yang haus akan persembahan. Dan benar saja, malam itu setelah gamelan berhenti dan kerumunan mulai bubar, langit Karangjati terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat janur yang digantung di sepanjang jalan berderak-derak. Para warga pulang dengan wajah puas membicarakan keanggunan Sulastri, tanpa menyadari bahwa sebuah bencana sedang dirancang dalam diam. Di kursi kehormatan, Juragan Wiryo bangkit dari tempat duduknya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh makna. Ia menepuk bahu dua orang anak buahnya, Joko dan Sarwan, lalu berbisik dengan nada dingin. Malam ini, bawakan dia padaku, jangan sampai ada yang tahu. Kedua lelaki itu mengangguk patuh, wajah mereka tegang. Semua orang di Karangjati tahu perintah juragan adalah hukum. Tidak ada yang berani menolak apalagi membangkang. Sementara itu Sulastri pulang bersama ibunya dengan perasaan tidak enak. Tubuhnya masih lelah setelah menari, namun bukan rasa letih yang menghantui pikirannya. Sosok perempuan berbusana putih yang dilihatnya di pesta tadi terus terbayang. Sesampainya di rumah, ia membantu ibunya berbaring di tikar, lalu duduk di sampingnya sambil menyalakan pelita kecil. Ibunya tersenyum samar, memuji keindahan tarian putrinya, tapi Sulastri hanya diam. Matanya terus menerawang ke jendela, seolah khawatir ada yang mengintai, dan firasat itu ternyata benar. Di kejauhan, dari balik pepohonan bambu, dua sosok lelaki bertopi caping memperhatikan rumah sederhana itu. Mereka adalah Joko dan Sarwan, pengikut setia Juragan Wiryo. Dalam kegelapan malam, mereka saling memberi isyarat, menunggu saat yang tepat. Menjelang tengah malam ketika Sulastri akhirnya tertidur di samping ibunya, kedua lelaki itu bergerak. Mereka mendekati rumah pelan-pelan, menyingkirkan dedaunan kering agar tak menimbulkan suara. Sarwan mengeluarkan kain yang sudah dibasahi, cairan bius dari balik bajunya. Joko bersiap dengan tali. Ketika pintu kayu tua itu perlahan dibuka, suara berderit membuat Sulastri tersentak. Namun sebelum sempat berteriak, kain berbau menyengat menutup rapat mulut dan hidungnya. Ia meronta, menendang, berusaha menepis, tapi tubuhnya melemah dalam hitungan detik. Pandangannya berkunang-kunang, dunia berputar lalu gelap. Ibunya yang sakit terbangun mendengar keributan itu. Dengan sisa tenaga ia mencoba berteriak minta tolong. Namun Sarwan menodongkan golok ke arahnya. "Diam, atau aku habisi kau sekarang." "Juga!" Ketakutan membuat perempuan tua itu tak mampu bergerak. Air matanya jatuh deras saat melihat tubuh putrinya diangkat begitu saja, dibawa keluar rumah seperti karung tak bernyawa. Sarwan sempat menoleh sekilas, menempelkan telunjuk ke bibirnya dengan tatapan tajam, seolah berkata, "Jangan buka mulut, atau mati." Di bawah sinar bulan pucat, Joko dan Sarwan bergegas membawa Sulastri yang tak sadarkan diri menuju rumah besar, Juragan Wiryo. Rumah itu berdiri angkuh di pinggir desa, dikelilingi pagar tinggi dari kayu jati, lebih mirip benteng daripada tempat tinggal. Begitu tiba, mereka disambut oleh dua orang penjaga lain yang segera membuka pintu. Sulastri dibawa ke kamar yang pintunya digembok rapat. Lampu minyak menyala redup.
menyoroti ranjang besar dengan kelambu putih tipis yang berayun-ayun tertiup angin. Tak lama kemudian, Juragan Wiryo masuk. Wajahnya merah karena tuak, matanya menyala penuh birahi. Ia melangkah mendekati ranjang, menatap tubuh Sulastri yang masih lemah tak berdaya. "Sejak lama aku menginginkanmu, Lastri," bisiknya serak. "Malam ini, kau tidak bisa lari dariku." Sulastri tersadar perlahan, namun tubuhnya terasa lemah. Mulutnya masih tertutup sisa rasa pahit dari cairan bius. Ia mencoba bangkit, tapi tangan Juragan menahannya. "Ampuni saya, Juragan, jangan." "Lakukan ini," suaranya parau, bercampur tangis. Namun kata-katanya hanya membuat tawa Juragan meledak. "Tak ada yang bisa menolongmu, Lastri. Bahkan Tuhan pun berpaling dari desa ini bila aku yang berkehendak." Dan malam itu, kesucian Sulastri direnggut secara kejam. Tangisannya menembus dinding, namun tak seorang pun berani datang. Hanya segelintir orang yang kebetulan melintas di sekitar rumah besar itu mendengar samar jeritan Lastri. Tapi ancaman bayangan anak buah Juragan membuat mereka segera pergi, pura-pura tak tahu. Bagi warga lain malam itu hanyalah malam biasa. Mereka yang tahu hanya bisa terdiam, seolah lidahnya keluh karena bayangan ancaman Juragan. Sementara bagi desa Karangjati yang tak menyadari, malam itu hanyalah malam sunyi yang lewat begitu saja, tanpa mereka tahu bahwa sejarah kelam baru saja ditulis. Di tengah isak dan jeritan yang tertahan, sebuah dendam lahir dalam kesunyian. Namun, malam itu dendam itu masih berupa tangisan seorang gadis muda yang diperlakukan layaknya budak nafsu. Tubuh Sulastri gemetar, peluh bercampur air mata membasahi wajahnya. Ia berusaha bangkit mencoba menepis tangan kasar Juragan Wiryo. "Lepaskan saya, Juragan." "Saya mohon," suara Sulastri bergetar, hampir tak terdengar. Juragan hanya terkekeh, mata merahnya memandang penuh kepuasan. "Kau milikku, Lastri. Hanya aku yang pantas memiliki ronggeng secantik dirimu." Sulastri mengumpulkan sisa tenaganya, menendang tubuh Juragan hingga lelaki tua itu tersungkur ke lantai. Sesaat, ada harapan kecil. Ia berlari menuju pintu kamar, memutar gagang kayu dengan tangan gemetar. Namun pintu itu terkunci rapat. Derap, langkah cepat terdengar. Dua anak buah Juragan, Joko dan Sarwan, masuk dengan wajah bengis. Mereka menahan tubuh Sulastri. Ia menjerit, berharap ada yang mendengar. Teriakan itu memang terdengar samar hingga keluar rumah. Segelintir warga yang masih terjaga menoleh ke arah rumah besar Juragan. Namun mereka hanya saling pandang dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani mendekat. Dasar perempuan kurang ajar. Juragan mengamuk, menampar keras hingga darah merembes di pelipis gadis itu. Sulastri tidak berhenti melawan. Ia menendang, menggigit, meronta. Tapi perlawanan itu justru memicu kebuasan. Juragan meraih tongkat kayu, lalu menghantamkan tanpa ragu. Buh! Suara hantaman menggema, disusul jeritan Sulastri yang kian melemah. Sekali lagi, Juragan! Desak. Joko tongkat itu terayun berulang kali. Tulang patah, darah muncrat hingga akhirnya tubuh Sulastri terkulai tak berdaya, keheningan turun. Juragan terengah lalu meludah. "Lebih baik begini. Daripada aku tak bisa menikahimu, Lastri." Malam itu juga, jasad Sulastri dibungkus kain goni. Joko dan Sarwan membawanya dengan pedati tua menuju sungai di pinggiran desa. Roda berdecit, bulan bersembunyi di balik awan. Di tepian ilalang, tubuh Sulastri dilempar begitu saja. Sarwan menendang agar jasad itu tergelincir ke lumpur, seolah jatuh sendiri. "Cukup. Kalau ada yang tanya, bilang saja dia terpeleset saat menimba air," kata Joko dingin. Mereka lalu pergi, meninggalkan tubuh dingin itu di peluk gelap malam. Pagi harinya, seorang pencari rumput berteriak histeris ketika melihat jasad seorang gadis di tepi sungai. Warga segera berdatangan. "Ya Allah, itu Lastri!" teriak seseorang. Kerumunan makin banyak. Bagi sebagian besar warga, penemuan ini mengejutkan, seolah tidak ada tanda apa-apa semalam. Namun beberapa orang yang sempat mendengar teriakan samar dari rumah besar Juragan hanya terdiam. Wajah mereka pucat tapi bibir terkunci. Tubuh Sulastri terbujur kaku, wajahnya lebam, bibir pecah, kulitnya penuh luka. Jelas ini bukan kecelakaan biasa.
namun bisikan ketakutan cepat menyebar. Kasihan sekali, tapi jangan sembarangan bicara. Hati-hati kalau sampai menuduh juragan, kita bisa celaka. Kepala desa datang bersama aparat yang tunduk pada Juragan Wiryo. Mereka segera membuat keputusan yang mematikan kebenaran. Ini murni kecelakaan. Dia terpeleset terbentur batu. Tak ada yang membantah. Semua warga hanya menunduk. Tiba-tiba, seorang perempuan tua menerobos kerumunan dengan langkah terhuyung. Rambutnya kusut, wajahnya penuh air mata. Itu Ibunda Sulastri. Tubuhnya ringkih, namun tangisnya mengoyak kesunyian, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Begitu melihat jasad putrinya, ia meraung histeris, terjatuh, lalu merangkak mendekat sambil meraih tangan dingin itu. Ia memeluk tubuh Sulastri erat-erat, seakan ingin menghidupkannya kembali. "Anakku, Lastri, kenapa begini, nak?" Jeritan itu membuat beberapa warga menunduk, sebagian lain meneteskan air mata diam-diam. Tapi tak seorang pun berani maju. Mata Ibu Sulastri mendadak membara, penuh dendam. Ia menunjuk ke arah kepala desa dan aparat yang berdiri kaku. "Jangan bilang ini kecelakaan. Aku tahu. Semalam anakku diambil paksa. Aku mendengarnya. Mereka yang melakukannya." Suaranya serak, tapi setiap kata bagai petir menyambar. Kepala desa pucat pasi, menunduk dalam-dalam. Beberapa aparat saling melirik, wajah mereka tegang namun tetap membisu. Bisikan-bisikan warga makin panik, namun sang ibu tak peduli. Ia menjerit lebih keras, suaranya pecah, melawan rasa takut yang mencekik semua orang. "Kalian semua pengecut. Kalian lihat anakku dibunuh, tapi kalian diam. Kalian biarkan darahnya mengalir di tangan manusia keparat itu." Suasana mencekam. Warga yang tadinya ingin mendekat justru mundur perlahan, seperti dikejar kutukan. Akhirnya, tubuh Ibu Sulastri limbung, ambruk di samping jasad putrinya, masih meremas tangan dingin itu. Raungan terakhirnya menggema di antara pepohonan, meninggalkan luka di hati setiap orang yang hadir. Sejak hari itu, Karangjati bukan lagi desa biasa. Tangisan seorang ibu menjadi kutukan. Orang-orang tahu, arwah seorang penari mati tidak wajar, menunggu waktunya kembali, dan bayang-bayang itu terus menghantui mereka yang memilih diam. Sejak hari pemakaman, desa Karangjati tidak lagi sama. Malam yang dulu tenang dengan suara jangkrik dan desau angin sawah, kini diganti dengan jeritan tak kasat mata. Warga yang mencoba tidur sering terbangun oleh suara tangisan perempuan. Awalnya samar, tapi lama-lama begitu jelas, seakan ada seseorang yang merintih di depan pintu rumah mereka. Ibu, aku sakit." Bisikan itu begitu pelan, tapi menusuk tulang. Tak jarang, suara itu terdengar dari arah kuburan. Beberapa orang yang iseng mencoba menengok hanya kembali dengan wajah pucat pasi, bibir gemetar. Mereka bersumpah melihat sosok Sulastri duduk di atas gundukan tanah makamnya sendiri. Kebaya merah masih melekat, tapi wajahnya penuh darah beku, matanya kosong menatap gelap. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani melintas jalan dekat kuburan setelah senja. Jalan pintas ke pasar yang biasanya ramai kini ditinggalkan. Bahkan suara anjing pun berubah. Setiap malam menggonggong ke arah makam, bulu mereka berdiri, ekor terlipat di antara kaki. Gangguan itu makin sering. Ada malam ketika warga mendengar bunyi gamelan dari kejauhan. Kendang ditabuh perlahan, suara saron berulang-ulang, dan gong yang berdentum panjang. Aneh, karena tidak ada pesta di desa. Suara itu justru terdengar dari tanah kuburan. Seorang bapak tua bernama Pak Gimin memberanikan diri mendekat suatu malam. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya halusinasi. Tapi sesampainya di dekat pemakaman, ia melihat kabut tipis berputar-putar, dan di tengahnya berdiri sosok perempuan menari lambat. Tangannya terangkat, kepalanya miring seperti penari ronggeng. Namun setiap kali gong berbunyi, darah menetes dari mata dan mulutnya. Pak Gimin berlari sekuat tenaga pulang, jatuh bangun di jalan tanah. Sejak itu ia jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi, dan hanya bisa berbisik lirih, "Lastri, Lastri." Dia menari di kuburannya, sebelum akhirnya tak bisa bicara lagi.
Ibunda Sulastri adalah orang yang paling tersiksa. Hampir setiap malam ia bermimpi bertemu anaknya. Dalam mimpi itu, Lastri duduk di tepi ranjangnya dengan wajah yang sama, seperti ketika ditemukan di sungai, memar, penuh luka, dan darah di bibir. "Ibu, aku belum tenang. Aku masih di sini di gelap yang dingin. Mereka menyakitiku, Ibu. Jangan biarkan aku diam di sini selamanya." Sang ibu terbangun dengan tangis histeris. Berkali-kali ia berlari ke kuburan anaknya tengah malam, menabur bunga, meratap, memanggil nama Lastri. Warga yang mendengar hanya bisa menutup jendela rapat-rapat. Takut kalau ikut keluar maka arwah itu akan mengikutinya pulang. Namun pada suatu malam, jeritan sang ibu membuat beberapa tetangga terpaksa keluar. Mereka mendapati Ibu Sulastri berdiri di depan kuburan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, tapi bibirnya terus mengulang kata-kata yang bukan miliknya. Darahku belum dibayar. Aku tidak akan diam sebelum mereka jatuh satu persatu." Warga yang melihat sontak ketakutan. Beberapa langsung lari terbirit-birit sementara yang lain mencoba menarik tubuh ibu tua itu menjauh dari kubur. Tapi anehnya, tubuhnya begitu berat, seperti tertahan sesuatu yang tak kasat mata. Baru setelah azan subuh berkumandang dari surau, kecil, tubuhnya roboh, jatuh pingsan di tanah. Sejak kejadian itu, bisik-bisik ketakutan semakin kuat. Anak-anak dilarang keluar rumah malam hari. Orang-orang lebih sering berdoa keras-keras sebelum tidur, tapi doa-doa itu pun tidak bisa menutupi kenyataan. Arwah Lastri belum pergi, dan semua orang sadar, selama kebenaran masih ditutup-tutupi, selama darahnya belum terbalaskan, maka roh itu akan terus menari di antara kabut, menunggu, menuntut, menghantui. Karangjati, sejak malam itu tidak hanya diliputi rasa bersalah, tapi juga diliputi dendam dari dunia lain. Malam di rumah besar Juragan Wiryo kini tak pernah benar-benar tenang. Suara-suara aneh sering terdengar. Setelah tengah malam, awalnya samar, seperti desir angin, namun lama-lama menjadi lebih jelas. Suara gamelan yang dipukul pelan, seolah mengiringi tarian. Kendang berdentum lirih, gong bergema panjang, dan di antara alunan itu terdengar tawa lirih seorang perempuan. Pelayan yang menjaga rumah sering mendengar langkah kaki menuruni tangga, padahal semua orang sudah tidur. Ada pula yang melihat bayangan, perempuan berambut panjang melintas di depan kaca jendela, meski halaman kosong. Keganjilan itu membuat para pelayan mulai gelisah. Beberapa mencoba kabur, tapi keesokan paginya mereka ditemukan tewas mengenaskan. Satu orang ditemukan di sumur, tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Yang lain ditemukan di gudang, lehernya patah seolah terjerat tali padahal tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bahkan ada seorang pelayan muda yang tiba-tiba menjerit keras saat sedang menimba air. Lalu tubuhnya menari sendiri tak terkendali, seperti dirasuki. Ia menari dengan gerakan ronggeng Sulastri, darah menetes dari mulutnya, sebelum akhirnya roboh tak bernyawa. Juragan Wiryo mulai dihantui langsung. Suatu malam, ia terbangun mendengar suara kain kebaya berdesir di dalam kamarnya. Ketika menoleh ke arah ranjang, ia melihat kelambu putih bergoyang pelan, padahal jendela tertutup rapat. Dari balik kelambu itu, tampak sosok perempuan duduk di ranjang. Rambut panjang menutupi wajah, kebaya merahnya berlumur darah, tangannya bergerak gemulai, seperti sedang menari. Juragan terperangah, tubuhnya kaku. "Lastri!" Suaranya bergetar, sosok itu mengangkat wajahnya. Mata kosong penuh darah menatap lurus ke arahnya, bibir biru bergetar mengucap lirih. "Darahku belum dibayar." Jeritan juragan mengguncang rumah itu. Para pelayan berlarian, tapi ketika pintu kamar dibuka, tak ada siapapun kecuali juragan. Yang tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya terus menggumam, "Dia ada di sini, dia ada di sini." Sejak malam itu, juragan berubah. Ia tidak lagi duduk angkuh di kursi kehormatan desa. Ia mulai menutup diri, memasang sesaji di setiap sudut rumah, dan tidur dengan lampu minyak menyala terang. Namun terang pun tak bisa mengusir kegelapan yang mengejarnya. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas teror itu datang.
Suara gamelan kini terdengar hampir setiap malam di dalam rumah besar, seolah ada pesta yang hanya bisa didengar roh. Kadang-kadang suara kendang berubah menjadi detak jantung keras yang membuat telinganya berdengung. Pelayan yang tersisa pun sudah tak tahan. Mereka memohon izin untuk pergi, tapi juragan mengancam akan mengutuk siapapun yang berani meninggalkan rumah. Meski begitu, satu persatu pelayan tetap mati mengenaskan, hingga rumah besar itu lebih mirip kuburan ketimbang tempat tinggal. Akhirnya, juragan yang dulu ditakuti kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan setiap kali mendengar suara perempuan tertawa dari kejauhan, ia bersembunyi di bawah meja, menggigil seperti anak kecil. Dalam kepanikan, ia memanggil seorang dukun sakti dari desa seberang. Dukun itu dikenal mampu berkomunikasi dengan roh dan mengikat arwah yang gentayangan. Juragan rela membayar emas, sawah, dan bahkan nyawanya sendiri, asal teror itu berhenti. Namun yang tidak ia tahu, ada dendam yang lebih kuat daripada mantra. Apapun, dan arwah yang ia bangunkan bukan lagi sekadar arwah seorang penari, melainkan kutukan yang akan menenggelamkan seluruh Karangjati. Malam itu rumah besar Juragan Wiryo dipenuhi bau dupa yang menyesakkan dada. Dukun dari desa seberang, seorang pria tua berjubah hitam dengan mata tajam, mulai menyiapkan ritual besar. Lantunan mantranya lirih namun menusuk, membuat udara di sekitarnya terasa berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Juragan duduk gemetar di sudut ruangan, menatap lingkaran sesaji yang dipenuhi kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah kambing. Para pelayan yang tersisa berjongkok di luar menutup telinga mereka, karena setiap kali dukun melantunkan mantra, suara gamelan samar ikut mengalun, seolah roh Sulastri mendengarkan dari dunia lain. Ketika dukun menaburkan bunga ke udara, api pelita tiba-tiba padam ditiup angin yang entah dari mana. Ruangan mendadak gelap, hanya tersisa cahaya remang dari bara dupa yang masih mengepul. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar gending ronggeng. Bukan dari gamelan manusia, melainkan dari gaung gaib yang membuat jantung berdebar kencang. Kendang, bertalu, gong bergema dan suara sinden lirih terdengar melantunkan syair patah hati. Lantai rumah bergetar, dinding-dinding berderak, dan dari pojok ruangan muncul sosok perempuan berbalut kebaya, merah basah darah, tubuhnya berayun mengikuti irama. Rambut panjangnya menutup sebagian wajah, namun sorot matanya yang kosong menyala di kegelapan. Kalian pikir bisa mengikatku? Suaranya bergema, bercampur dengan tawa lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Dukun menghentakkan tongkat kayu bertuah ke lantai. Api pelita kembali menyala, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling sesaji. Roh terkutuk, aku perintahkan kau kembali ke asalmu. Jangan ganggu manusia lagi. Teriak sang dukun dengan suara bergetar, tapi mantap. Ia mulai merapal mantra lebih cepat, membakar kemenyan dan memercikan air suci ke arah sosok itu. Setiap cipratan air membuat jeritan panjang menggema, seolah mengenai kulit yang terbakar. Namun alih-alih melemah, sosok itu justru tertawa lebih keras. Tubuhnya menari semakin liar. Airmu tak bisa membersihkan darahku. Darah ini sudah ditumpahkan manusia. Kau pikir mantra bisa menutup luka yang mereka buat? Pertarungan supranatural pun terjadi. Suara mantra dukun bersahutan dengan dentum kendang gaib. Setiap kali dukun melantunkan ayat pemanggil cahaya, angin kencang bertiup, namun langsung dipecah oleh hentakan gong dari dunia roh. Rumah besar itu seperti menjadi panggung perang dua dunia. Satu berlandaskan mantra, satu berlandaskan dendam berdarah. Bunga sesaji beterbangan, kendi darah pecah, dan lantai rumah penuh dengan retakan, seakan dihantam ribuan kaki penari tak terlihat. Juragan menjerit ketakutan, sementara para pelayan yang masih hidup terkapar pingsan di luar. Dukun mengeluarkan jurus terakhirnya, sebatang keris pusaka yang dibalut kain putih. Dengan suara lantang ia memanggil api penjaga gaib untuk mengikat arwah. Keris itu bergetar, mengeluarkan cahaya redup, lalu dilemparkan tepat ke arah sosok Sulastri. Seketika ruangan meledak oleh cahaya putih. Sesaat semua orang mengira roh itu terikat. Juragan menutup wajahnya dengan tangan, berharap kutukan berakhir.
Namun, ketika cahaya meredup terlihat pemandangan yang membuat semua orang membeku. Keris itu justru menancap di dada dukun sendiri. Cairan merah kental muncrat dari mulutnya. Tubuhnya terangkat ke udara lalu jatuh terhempas di tengah lingkaran sesaji. Sulastri berdiri di atas jasad sang dukun, menari pelan dengan senyum menyeramkan. Mantra tak bisa memutus dendamku. Darah akan menuntut darah. Tubuh dukun itu menggeliat sebentar sebelum akhirnya mati dengan mata terbelalak, seolah masih melihat sesuatu dari dunia yang tak mampu dijelaskan. Juragan menjerit histeris, sadar bahwa tidak ada lagi pelindung. Dan sejak malam itu, semua orang tahu. Bahkan dukun paling sakti pun tak bisa menahan amarah arwah seorang penari yang dibunuh dengan kejam. Kutukan itu akhirnya benar-benar menempel pada tubuh Juragan Wiryo. Malam setelah kematian sang dukun, Juragan mulai jatuh, sakit dengan cara yang tak bisa dijelaskan tabib manapun. Tubuhnya tidak demam seperti orang biasa, tidak juga batuk atau muntah, melainkan membusuk perlahan namun nyata. Dari pori-pori kulitnya muncul bau busuk seperti bangkai padahal ia masih bernapas. Daging di lengannya mengelupas, meninggalkan bercak hitam kehijauan. Kuku-kukunya memutih, rambutnya rontok segenggam-segenggam setiap kali ia menyisirnya dengan tangan gemetar. Juragan mencoba menutupi kondisinya. Ia membakar dupa menutupi tubuhnya dengan kain tebal, menutup semua jendela agar tak ada yang melihat. Tapi bau busuk itu merembes keluar dari setiap celah rumahnya, membuat para pelayan yang tersisa muntah dan akhirnya kabur meninggalkan rumah besar itu. Kini, Juragan benar-benar sendirian. Namun penderitaan fisiknya tidak seberapa dibanding teror batin yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, suara tangisan lirih Sulastri terdengar dari setiap sudut rumah. Kadang seperti datang dari ruang tengah, kadang dari sumur, kadang tepat di telinga Juragan ketika ia mencoba tidur. Tangisan itu bukan sekadar suara, ada dendam yang menempel di setiap helainya. Tangisan itu menyusup ke dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan tubuh basah keringat. Jantung berdentum keras dan mata liar menatap ke segala arah. "Lastri, ampuni aku." Bisiknya berulang kali, namun tak pernah ada jawaban selain tangis yang semakin keras. Kadang tangisan itu berubah menjadi nyanyian ronggeng lirih namun menusuk. Suara sinden dari dunia lain yang mengalun pelan lalu berubah menjadi tawa panjang yang memecah kesunyian. Juragan menjadi gila perlahan. Warga Karangjati mulai mencium ada yang tak beres. Beberapa kali mereka melihat Juragan berjalan sempoyongan di halaman rumahnya tengah malam, hanya dengan kain lusuh yang menutupi tubuh membusuknya. Matanya kosong, mulutnya bergumam tanpa henti. "Dia ada di sini, dia menari, jangan dekati aku, jangan dekati aku." Beberapa orang yang melihat kejadian itu pulang dengan tubuh gemetar, berdoa agar roh penari itu tidak mengganggu keluarga mereka. Sejak saat itu, rumah besar Juragan benar-benar dijauhi. Tak ada lagi yang berani lewat di depannya setelah matahari terbenam. Namun, semakin Juragan ditinggalkan, semakin kuat pula teror itu menelannya. Malam terakhirnya menjadi saksi bagaimana dendam itu mencapai puncaknya. Langit Karangjati malam itu gelap gulita. Tanpa bulan, tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun jati bergesekan seperti ribuan bisikan. Warga desa sudah terlelap, namun beberapa orang terbangun karena mendengar suara gamelan lirih yang mengalun dari arah rumah besar Juragan. Awalnya samar, namun lama-lama semakin jelas. Kendang berdentum, gong bergema, suling berdesis pilu. Bukan suara manusia, melainkan suara dari dunia lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di antara alunan itu, tangisan perempuan terdengar jelas. Tiba-tiba, teriakan histeris pecah dari dalam rumah besar itu. Suara Juragan, panjang, melengking, penuh ketakutan. "Jangan, jangan ikuti aku, pergi, aku mohon. Jangan menari lagi di hadapanku." Warga yang terbangun berbondong keluar, sebagian ketakutan, sebagian nekat mengintip dari kejauhan. Mereka melihat pemandangan yang akan membekas seumur hidup. Juragan Wiryo berlari keluar dari rumahnya. Tubuhnya hanya terbalut kain compang-camping. Kulitnya yang membusuk terlihat jelas di bawah cahaya obor jalanan. Ia berlari sempoyongan, jatuh bangun, matanya melotot penuh rasa ngeri. "Aku bilang jangan ikut aku."
Teriaknya sambil menoleh ke belakang, meski tak ada seorang pun di sana. Namun beberapa warga bersumpah mereka melihat samar, bayangan perempuan berambut panjang dengan kebaya merah, tubuhnya berdarah, menari pelan mengikuti langkah juragan. Setiap gerakannya anggun namun menyeramkan, seolah menuntun juragan menuju akhir ajalnya. Juragan menjerit lagi, kali ini lebih panjang, sambil menutup wajah dengan tangannya. Ia berlari ke arah sawah, terperosok lumpur, lalu kembali bangkit, terus berlari seolah dikejar ratusan kaki penari yang tak terlihat. Darahku, darahku, aku sudah bayar semuanya. Lepaskan aku. Suara tangis bercampur tawa lirih menggema di angin malam, membuat warga yang menonton dari jauh kaku ketakutan. Tak ada yang berani menolong. Teriakan itu mendadak berhenti. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja naik, beberapa warga memberanikan diri mendekat ke arah sawah tempat juragan berlari malam itu. Mereka menemukannya tergeletak di pematang, tubuhnya penuh lumpur, wajahnya pucat membiru dengan mulut ternganga. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Tubuhnya kaku, namun wajahnya masih membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terbayangkan, seolah kematian bukanlah pelepasan melainkan hukuman terakhir. Tak ada tanda-tanda luka, tak ada jejak kekerasan. Hanya tubuh seorang juragan yang membusuk meski baru saja mati, dikelilingi bau anyir yang menusuk hidung. Kabar kematian juragan Wiryo menyebar cepat ke seluruh Karangjati. Warga berdatangan menutup hidung dengan kain sambil berbisik-bisik ketakutan. Sebagian berkata itu hukuman Tuhan. Sebagian lagi yakin arwah Sulastri telah menuntut balas sepenuhnya. Rumah besar juragan dibiarkan kosong, membusuk bersama kenangan kelam yang tersimpan di dalamnya. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menempati. Setiap kali angin malam bertiup, suara gamelan samar masih terdengar dari dalam rumah itu, seolah penari berdarah masih menari, menagih darah yang tak akan pernah terbayar. Namun, ternyata kematian juragan Wiryo bukanlah akhir. Malam-malam Karangjati tidak pernah lagi mengenal tenang. Angin dari arah sawah membawa suara gamelan lirih, terkadang disertai alunan sinden yang seolah berasal dari perut bumi. Suara itu samar, tapi cukup membuat jantung orang yang mendengar berdebar tak karuan. Lalu tak lama setelah itu tangisan perempuan terdengar memecah kegelapan. Tangisan panjang, lirih, menyayat hati, seolah menggema dari segala penjuru. Anak-anak menangis di ranjang, ibu-ibu bergegas menutup jendela dengan kain basah agar suara tidak masuk, dan laki-laki dewasa hanya bisa menundukkan kepala sambil menggenggam doa. Namun doa-doa itu seperti terjebak di langit-langit rumah, tak pernah sampai ke langit. Warga mulai menyadari, arwah Sulastri tidak hanya menyimpan dendam pada juragan Wiryo, tapi juga pada mereka semua, pada mulut yang memilih diam, pada mata yang berpaling, pada tangan yang menolak menolong. Kini arwah itu datang menagih harga pengkhianatan. Teror pertama menimpa seorang pemuda penjaga lumbung padi. Malam itu ia mendengar suara gamelan dari kebun bambu. Rasa penasaran mendorongnya melangkah, tapi yang ia temukan adalah sosok perempuan dengan kebaya merah, menari dengan gerakan lambat. Darah menetes dari ujung jarinya, membasahi tanah. Pemuda itu berteriak namun suaranya tercekat. Esok paginya, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon dengan mata terbuka lebar, seolah masih menyaksikan tarian itu. Sejak kejadian itu, teror menyebar cepat. Seorang ibu muda jatuh pingsan di dapurnya karena mendengar bisikan perempuan yang memanggil namanya berulang-ulang. Seorang kakek tua ditemukan kaku di pematang sawah, dengan mulut penuh tanah seperti dipaksa bungkam. Bahkan kepala dusun sendiri mengaku melihat Sulastri duduk di serambi rumahnya. Rambut panjangnya basah oleh darah, menatap dengan sorot penuh. Kebencian Ibunda Sulastri adalah orang yang paling tersiksa. Hampir setiap malam sosok putrinya menampakkan diri. Berdiri di halaman rumah, kebaya merahnya robek penuh noda darah, wajahnya pucat dengan mata kosong. Sang ibu berlari keluar berlutut sambil terisak, "Lastri, anakku, hentikan semua ini. Jangan siksa mereka lagi. Pergilah dengan tenang, nak." Namun Sulastri tidak pernah menjawab, hanya berdiri kaku menatap ibunya dengan tatapan kosong yang membuat tubuh menggigil, lalu menghilang begitu saja.
Tangisan sang ibu kerap terdengar di malam-malam desa, menyatu dengan tangisan arwah yang menolak pergi. Warga yang tak sanggup lagi akhirnya datang berbondong-bondong menemui Ibunda Sulastri. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar mereka membawa sesajen. Kembang 7 rupa kendi air putih nasi tumpeng kecil. Bu, tolonglah bicaralah dengan Lastri. Kami mohon, kami tak bisa tidur. Sawah kami rusak, ternak mati, anak-anak ketakutan, sudah banyak korban berjatuhan. Suara tangisannya ada di mana-mana. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang bisa memintanya berhenti? Ucap salah seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Ibunda Sulastri menunduk, air matanya jatuh deras. Ia memang sudah berkali-kali memohon dengan isak dan doa agar arwah putrinya berhenti menebar teror, tetapi tidak pernah ada jawaban. Lastri tidak mendengar kata-kata dunia lagi, bisiknya lirih, membuat warga semakin gemetaran. Malam bulan purnama datang, dan desa Karangjati seakan berubah jadi panggung neraka. Gamelan terdengar lebih keras dari sebelumnya, kacau, sumbang, tapi terus mengalun tanpa henti. Udara dipenuhi aroma melati bercampur amis darah. Dari arah kebun bambu, dari pematang sawah, dari sumur tua, muncul sosok penari berdarah menari dengan gerakan patah-patah. Tubuhnya bergetar seperti digerakkan rasa sakit yang tak pernah berakhir. Warga berlari tunggang langgang, namun kemana pun mereka pergi, bayangan itu selalu ada. Di rumah-rumah orang-orang mendengar suara langkah kaki menari di atap. Di jalan desa, orang-orang melihat sosok Lastri menari di atas permukaan air sungai. Matanya menatap setiap orang yang bersembunyi. Jeritan memenuhi langit Karangjati malam itu. Satu persatu, orang yang dulu paling lantang membela juragan mulai menjadi korban. Ada yang tubuhnya kaku dengan lidah terjulur, seolah dicekik. Ada yang ditemukan membentur dinding dengan wajah penuh luka. Ada pula yang tiba-tiba kerasukan, menari seperti ronggeng lalu jatuh mati dengan senyum pucat. Warga sadar, arwah Sulastri sedang mengadili mereka satu persatu, hingga akhirnya saat fajar merayap semua hening. Angin berhenti, suara gamelan lenyap dan desa seperti mati. Beberapa orang ditemukan tergeletak tak bernyawa. Sebagian lain terbaring sakit, tubuh mereka membusuk seolah diselimuti kutukan, dan mereka yang masih hidup hanya bisa gemetar, menyebut satu nama dengan bisikan putus asa. Lastri, Lastri. Sore harinya Ibunda Sulastri melihat putrinya kembali, namun kali ini berbeda. Wajah Sulastri tidak lagi berlumur darah, meski kebayanya masih merah. Matanya yang dulu kosong kini tampak lebih tenang, meski masih menyisakan luka. Sang ibu jatuh, berlutut, suaranya pecah oleh tangis Lastri. Anakku, apakah semua ini sudah cukup? Tidakkah kau ingin beristirahat? Untuk pertama kalinya, arwah itu berbicara. Suara lirihnya terdengar bagai bisikan yang menyayat. Sudah ibu, semua sudah kubalaskan. Mereka yang membiarkanku mati kini merasakan apa yang kurasakan. Aku tidak marah lagi. Kini aku bisa pergi. Jangan tangisi aku lagi. Air mata Ibunda Sulastri jatuh tanpa henti. Dengan suara gemetar, ia mengangguk, merelakan, meski hatinya hancur berkeping-keping. Sulastri menatapnya sekali lagi, lalu perlahan tubuhnya memudar diterpa angin senja. Hanya aroma melati yang tertinggal, menandai kepergiannya. Sejak malam itu, desa Karangjati benar-benar sunyi. Tidak ada lagi gamelan, tidak ada lagi tangisan. Tetapi warga tidak pernah melupakan malam purnama itu. Mereka menyebutnya sebagai malam ketika desa diadili oleh ronggengnya sendiri. Dan sejak itu, legenda lahir di Karangjati diwariskan dari mulut ke mulut. Siapapun yang berani mengulang dosa juragan, siapapun yang membiarkan kezaliman terjadi di hadapannya, akan dijemput oleh tangisan penari ronggeng. Ia akan datang, menari di hadapanmu, dan menyeretmu ke dalam kutukan yang tak berujung. Tamat cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya.